Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Autsakani Filu Budiati, Laura Oktarianti Nasution, Irwawati Khofifah Duru, Syifa Miftahul Jannah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis berita Future. Berita yang kami analisis sebanyak 5 berita. Sebelum kami mempresentasikan hasil analisis, di sini kami akan menjelaskan sedikit apa itu berita Future. Yang pertama, Future adalah berita atau tulisan jurnalistik atau laporan wartawan yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Yang kedua, sisi-sisi kemanusiaan atau human interest merupakan aspek yang paling dominan dalam sebuah produk tulisan Future. Yang terakhir, Future merupakan soft news atau termasuk ke dalam berita ringan. Berikut adalah ciri-ciri dari Future. Yang pertama, subjektif. Future bersifat subjektif, yakni sangat tergantung sudut pandang, wawasan, intelektual, keterampilan, dan karakter penulisnya. Kemudian, kreatif. Future membutuhkan kreativitas penulisnya dalam mencari objek penulisan yang khas yang kadang-kadang merupakan peristiwa biasa namun belum pernah atau jarang terungkap. Ciri yang selanjutnya adalah informatif. Future membantu pembaca dengan memperjelas suatu keadaan untuk merasakan gambaran dari suatu kejadian atau mempengaruhinya, bertindak, atau percaya. Nilai informatif Future berbeda dengan berita langsung yang benar-benar menyajikan informasi. Informasi dalam Future lebih mendalam dan lengkap. Ciri yang selanjutnya adalah menghibur. Bahan Future dengan sengaja dicarikan dari cerita yang eksklusif dan ditulis secara mendalam atau in-depth, termasuk aspek humor yang menyertai. Kemudian, jenis-jenis Future ada 7. Yang pertama, Future berita. Kemudian Future opini, yang ketiga Future human interest, yang keempat Future biografi, yang kelima Future petualangan, yang keenam Future sejarah, yang ketujuh Future tips. Hasil analisis berita pertama adalah berita yang berjudul Nasib pelaku olahraga di masa pandemi COVID-19, anak bocor jantung, jadi ojol hingga jualan es oyen. Analisis berita pertama, fitur yang digunakan itu adalah human interest karena isi berita tersebut menyentuh hati nurani pembaca dari kisah pengalaman sendiri. Judul yang digunakan juga sudah menarik bagi pembaca. Terus lead yang digunakan adalah deskriptif karena berita ini menggambarkan betapa penting sebuah peristiwa, yaitu dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian sangat menurun. Terus menurut saya isi berita ini cukup menarik karena terkait sulitnya perekonomian saat negara terkena wabah COVID-19 dan membuat pemerintah melarang semua aktivitas kegiatan olahraga. Berita kedua berjudul Berkunjung ke Kampung Iklim Kelurahan Tobek Godang, 5.000 pohon sisak madu ditanam. Analisis berita kedua yaitu fitur yang digunakan adalah human interest karena isi berita tersebut menyentuh hati nurani pembaca dan rasa berperi kemanusiaan. Judul yang digunakan juga sudah menarik bagi pembaca. Lead yang digunakan adalah deskriptif karena berita ini menggambarkan kepedulian pemerintah terhadap kampung iklim di Kota Pekanbaru ini. Dan menurut saya isi berita ini cukup menarik karena terkait program pengabdian dari salah satu universitas di Kota Pekanbaru dengan penanaman 5.000 pohon sirsak di kampung iklim dan terdapat juga kutipan di dalam berita tersebut. Kemudian, hasil analisis berita ketiga dengan judul 17 tahun jalan pesisir rusak parah, kesal, warga tanam pohon pisang. Hasil analisis berita ketiga adalah yang pertama, Future yang digunakan adalah Future human interest karena
Isinya menceritakan keluh kesah para warga atas kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah selama 17 tahun. Kemudian, lead yang digunakan adalah lead deskriptif dengan menggambarkan kekesalan para warga. Kemudian, isi dari berita ini sangat menarik tentunya dengan menghadirkan keluh kesah para masyarakat sekitar kepada pemerintah yang tak kunjung merespon permintaan masyarakat agar jalan diperbaiki. Sampai-sampai masyarakat menanam 2 pohon pisang di atas jalanan yang rusak. Selanjutnya, berita keempat. Untuk analisis berita keempat ini, fitur yang digunakan adalah human interest karena isi berita yang disajikan menunjukkan keunikan peristiwa di suatu daerah tersebut. Selanjutnya, judul yang digunakan juga sudah cukup menarik untuk pembaca. Kemudian lead yang digunakan adalah deskriptif karena berita ini menggambarkan kisah bangunan pondok pesantren Joharatul Hikmah atau JH. Selanjutnya menurut saya isi berita ini cukup menarik karena terkait kisah berkembangnya ponpes tersebut dalam kegiatan sosial dan agama. Juga terdapat kutipan dari seorang guru di dalam berita tersebut. Namun sayangnya pesantren JH ini mengalami kesulitan karena tidak bisa membayar sewa. Seperti itu. Dalam berita kelima ini membahas tentang KRI Nanggala 402 yang hilang kontak pada hari Rabu 21 April 2021 di perairan utara Bali. Setelah dianalisis, fitur yang digunakan dalam berita kelima ini ternyata kok ada 2 teman-teman. Nah, yang pertama itu ada fitur human interest di mana keluarga korban itu berusaha tersenyum meski kesedihan itu jelas berjejak di wajahnya. Nah, keluarga korban di sini jelas-jelas dia merasakan sebuah kesedihan, keharuan atau perasaan yang sejenisnya gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada fitur berita yang digunakan dalam berita kelima. Kenapa? Karena beritanya itu masih hangat di mana KRI Nanggala 402 hilang kontak pada hari Rabu 21 April 2021 di perairan utara Bali. Namun, di berita kelima ini, ia menggambarkan keluarga korban. Nah, jelas fitur ini menceritakan sisi lain dari sebuah peristiwa yang mengandung human interest atau kesedihan gitu, teman-teman. Yang perlu digarisbawahin adalah peristiwa aktualnya di fitur berita ini, berita yang benar-benar terjadi dan masih hangat diperbincangkan karena baru terjadi. Kemudian ada lagi yang perlu digarisbawahin dari fitur ini, dia menceritakan sisi lain dari sebuah peristiwa. Nah, di berita kelima ini jelas menceritakan si keluarga korban gitu. Lead yang digunakan dalam berita kelima ini menggunakan lead kontras dan lead menjerit. Nah, lead kontrasnya itu jelas keluarga korban itu sedih, tapi mereka tetap tegar, tetap tersenyum biar tidak menggambarkan kesedihan yang dia rasakan gitu, teman-teman. Kemudian ada lead menjerit. Nah, di paragraf pertama itu ada kata semangat, itu menjerit, teman-teman. Itu yang dinamakan lead menjerit, teman-teman. Menjerit pada diri sendiri untuk berada di posisi yang tegar gitu, teman-teman. Walaupun si keluarga korban merasa sangat sedih atas terjadinya peristiwa KRI Nanggala yang tenggelam di perairan utara Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Isi beritanya itu sangat mengharukan, di mana ada 3 korban yang dibahas di berita kelima ini. Di antaranya ada Winnie Widianti, ibu dari 4 orang anak yang berusaha tampak tegar atas musibah yang terjadi pada suaminya, yaitu Kolonel Heri Setiawan yang merupakan komandan satuan kapal selam. Mungkin cukup sekian hasil presentasi analisis berita future dari kelompok 1. Keep safe and always take care. Thank you for taking the time for this presentation and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.